terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semuanya. Oke, terima kasih atas atensi dan kehadiran teman-teman ya. Dalam kondisi seperti apapun, Anda tetap semangat ya. Bagi yang tidak semangat, kita sama-sama menyemangati teman-teman kita. Baik, untuk minggu ini ya, saya akan bahas tentang satu tema, yaitu bahasa basis data ya. Jadi di beberapa pertemuan yang lalu teman-teman tentunya sudah memahami tentang apa itu definisi basis data, kemudian apa itu sistem basis data, kemudian Anda sudah bicara tentang arsitektur basis data, kemudian teman-teman juga sudah bicara tentang model basis data ya. Kemudian sudah mencoba mendefinisikan atau mendesain sebuah model database dengan pendekatan apakah IRD ataupun pendekatan teknik normalisasi. Ya, itu sebetulnya sebuah rangkaian yang teman-teman saya berharap ya coba direview, dievaluasi, dan memang hal seperti itu butuh pengalaman ya. Karena kalau sudah bicara tentang sebuah basis data tentunya tidak hanya bicara secara teori, tetapi juga Anda mengimplementasikan, gitu ya. Baik, setelah Anda melakukan materi-materi sebelumnya, ya, maka pada saat Anda sudah membuat atau merancang sebuah database, ya, maka tentunya Anda harus melakukan semua proses-proses yang sudah Anda buat. Apakah Anda akan membuat sebuah database atau tabel dengan tentunya menggunakan apa yang kita sebut sebagai bahasa basis data. Yang kemudian juga Anda mungkin akan melakukan satu manipulasi, melakukan insert data misalkan, melakukan perubahan-perubahan data atau yang lain, maka itulah yang kita sebut sebagai bahasa basis data. Jadi suatu bahasa yang memang digunakan khusus untuk memanipulasi, mengolah dengan menggunakan perintah-perintah yang kita sebut query ya di dalam suatu database. Itulah yang kita sebut sebagai bahasa basis data, gitu ya. Oke, nah jadi kalau berkaca secara teoritis bahwa pada saat teman-teman itu ingin melakukan suatu manipulasi atau melakukan manajemen apapun terkait dengan suatu database gitu kan, apakah melalui sebuah aplikasi pihak ketiga ya, atau dalam hal ini menggunakan aplikasi berbasis grafik unit interface ya, jadi Anda bisa menggunakan sebuah platform itu, atau mungkin Anda menggunakan konsul ya, atau mungkin Anda menggunakan program-program yang memang secara spesifik Anda gunakan untuk melakukan atau memanajemen suatu DBMS. Nah, pada saat Anda akan melakukan suatu perintah ataupun manipulasi atau apapun di DMS yang kemudian akan mengelola ya, memanage suatu database tentunya harus menggunakan sebuah sematik ya, aturan. Harus membuat sebuah perintah-perintah menggunakan sebuah aturan sematik ya yang sudah dibuat ya. Dalam hal ini berarti apa? Harus ada suatu bahasa ya yang berisi sebuah instruksi untuk bisa memanipulasi, untuk bisa mengolah atau apapun yang akan berkomunikasi dengan apa yang kita sebut sebagai database ya. Apa itu? Itulah yang kita sebut sebagai bahasa basis data. Jadi DBMS pasti memiliki suatu bahasa ya atau antarmuka yang sesuai untuk mengekspresikan. Nah, bahasa basis data itulah yang kita sebut sebagai query ya. Makanya namanya adalah SQL, struktur query language ya. Jadi suatu bahasa dalam bentuk perintah query sesuai dengan sintak atau perintah-perintah yang kita lakukan. Saya kira teman-teman di praktikum Oracle ya sudah cukup familiar ya karena kita sudah membahas sampai dengan
penggunaan subquery ya. Oke. Nah, bahasa basis data ini seperti yang tadi saya sampaikan itu memang digunakan untuk bisa membaca ya kan, kemudian untuk bisa menyimpan, kemudian untuk bisa memperbarui dan sebetulnya banyak sekali yang bisa dilakukan dengan menggunakan bahasa basis basis data kan begitu ya teman-teman ya. Oke, baik. Nah, menurut tipenya bahasa basis data itu sebetulnya dibagi menjadi 3 ya, 4 sorry. Yang pertama adalah yang kita sebut sebagai DDL. Ada DCL, ada DML, ada TCL. Kenapa tipe pembagiannya seperti ini? Karena memang tentunya sesuai dengan fungsi, instruksi yang dilakukan ya. Baik, yang pertama itu adalah yang namanya DDL, Data Definition Language. Kemudian ada yang namanya DCL, Data Control Language. Kemudian ada yang namanya DML, Data Manipulation Language. Kemudian yang keempat ada yang namanya TCL, Transaction Control Language. Ya, ini adalah tipe bahasa basis data pada saat kita bicara tentang suatu database kan gitu ya. Baik. Sekarang kita akan membahas satu persatu ya. Saya ulangi secara teori, tetapi di implementasinya kita sebagian sudah melaksanakan di teori itu ada apa di praktikum, tapi ada beberapa yang kita belum lakukan ya. Baik. Nah, yang pertama itu namanya adalah Data Definition Language, di mana DDL ini kan digunakan untuk, nah biasanya digunakan untuk mendefinisikan satu struktur atau pola database. Jadi di sini kita akan bisa mengetahui, oh kalau kita ingin mengetahui ini struktur tabelnya apa sih, skemanya seperti apa gitu kan. Kemudian kita bisa membuat sebuah skema database, kita bisa membuat tabel, kita bisa membuat indeks atau batasan-batasan constraint, alter table segala macam gitu ya. Inilah yang biasanya menggunakan apa yang kita sebut sebagai data, namanya juga mendefinisikan sebuah data. Suatu bahasa yang digunakan untuk mendefinisikan sebuah data. Contoh yang paling sederhana adalah Anda bisa mengetahui tentang bagaimana struktur suatu tabel, di mana itu Anda lakukan pada saat melakukan sebuah perintah create table misalkan. Jadi biasanya memang DDL itu adalah membuat kerangka sebuah database ya. Apakah dalam bentuk tabel, skema, indeks, dan seterusnya. Itu DDL. Nah, sintak atau perintah query yang digunakan pada saat bentuk tipe language DDL itu adalah yang pertama create tadi ya. Jadi Anda bisa menggunakan satu perintah create pada suatu query yang memang digunakan untuk database, apa mungkin table dan seterusnya ya. Itu yang pertama. Jadi ini saya ulang lagi di sini perintah yang umum ya. Kemudian yang kedua ada alter. Itu adalah suatu perintah yang termasuk kategori apa namanya DDL yang memang digunakan biasanya untuk melakukan perubahan struktur tabel. Misalkan teman-teman sudah membuat sebuah tabel tetapi ingin merubah tipe datanya atau teman-teman ingin merubah apa namanya nama variabel atau constraint yang tadinya primary key menjadi foreign key atau yang null tidak null. Jadi intinya alter itu adalah untuk mengubah suatu struktur bahasa ya. Mungkin length-nya untuk kemudian drop. Nah, drop ini adalah digunakan untuk menghapus objek dari suatu database. Jadi kalau Anda punya sebuah database atau tabel kalau di drop berarti secara fisikal, secara logik itu semua dihapus ya, baik struktur tabelnya ataupun sekaligus isi tabelnya itu drop ya. Kemudian perintah yang termasuk kategori DDL itu adalah truncate ya. Jadi digunakan untuk menghapus semua data dari tabel. Ini maksud ya, termasuk semua spasi yang dialokasikan. Jadi itu menghapus semua data ya. Oke, kemudian yang berikutnya adalah komen. Jadi komen itu hanya sebuah perintah, hanya menjelaskan misalkan Anda mendefinisikan sebuah perintah apa, Anda hanya apa sebagai komen, komen aja ya. Kemudian yang berikutnya yang termasuk kategori perintah DDL itu adalah rename. Jadi digunakan untuk mengganti suatu nama objek ya dalam suatu database. Ya, ini perintah-perintah ya yang termasuk
instruksi dalam suatu bahasa basis data dengan masuk kategori DDL, Data Definition Language. Jadi memang satu perintah dalam satu bahasa basis data yang digunakan untuk mendefinisikan suatu data. Ya, oke. Baik. Nah, ini contoh yang paling sederhana ya, saya ulangi lagi, di praktikum teman-teman tentunya akan jauh lebih detail sekali ya, ini secara konsep dulu. Jadi jadi kalau ada kata-kata create database ya university, artinya Anda sedang membuat sebuah skema database namanya university ya, create database. Jadi create itu berarti tadi terkait dengan struktur database ya. Nah, ini contohnya create database university, create table student ya. Jadi Anda membuat sebuah create table student, biasanya pada saat Anda membuat create table student itu langsung Anda mendefinisikan atribut-atributnya, kolom-kolomnya, tipe datanya apa ya. Ini saya ulang lagi, ini sebagai contoh yang sederhana saja untuk membuktikan bahwa create table, create database itu masuk kategori DDL. Kemudian create view ya, ini beda. Create view itu dengan create table berbeda ya. Jadi biasanya kalau create view itu adalah bagaimana Anda membuat sebuah view hasil dari suatu query ya. Ntar di pertemuan di laboratorium tentunya kita akan juga bahas tentang view. Kemudian bagaimana drop database university, drop table ya kan, alter table ya. Jadi di mana Anda akan misalkan di sini Anda akan merubah di suatu tabel student yaitu menambahkan suatu pada kolom subjek dengan tipe datanya namanya varchar misalkan ya. Saya ulangi lagi, ini adalah contoh-contoh perintah-perintah dalam bahasa basis data sesuai dengan fungsinya yang termasuk kategori DDL ya, Data Definition Language. Ada create, alter, drop, linkage, comment dan seterusnya ya. Oke. Kemudian yang kedua adalah data manipulation language. Namanya juga manipulasi. Jadi satu query yang digunakan, suatu bahasa dalam perintah query yang digunakan memang untuk manipulasi. Jadi biasanya memang menawarkan sekumpulan suatu operasi yang untuk mendukung manipulasi dari suatu data. Ya. Jadi pada prinsipnya ini berarti namanya mengelola, memanipulasi suatu objek skema dalam suatu database. Nah, terkait dengan DML ini, maka perintah-perintah yang digunakan itu ada select, ya kan? Ada insert, ada update, ada match, gitu ya, ada call, ada explain plan, kemudian ada look table. Ya, ini kan perintah-perintah yang memang digunakan untuk melakukan satu manipulasi. Oh, saya ingin menampilkan suatu tabel dari kolom-kolom tertentu, maka tentunya kita menggunakan select. Oh, saya ingin menginputkan data pada suatu tabel, tentunya Anda menggunakan insert. Saya ingin melakukan merubah suatu data dari suatu kolom atau merubah dari suatu data pada suatu tabel. Berarti pasti Anda menggunakan perintah update. Kemudian melakukan yang namanya match. Jadi ini adalah melakukan satu operasi ya yang memasukkan sekaligus bisa memperbarui. Nah, ini kan ya namanya match gitu ya. Kemudian call, nah biasanya ini satu perintah di query yang memang dilakukan pada saat kita menggunakan stored prosedur, PL/SQL ya. Jadi Anda bikin suatu stored prosedur, suatu function yang kemudian kita panggil function itu untuk memanipulasi suatu data gitu ya. Kemudian explain plan ini menjelaskan. Jadi biasanya memang ini terkait dengan kontrol concurrency. Jadi ada suatu tabel yang memang di-lock, artinya tidak bisa di-update, tidak bisa di-delete, tidak bisa di apapun ya. Jadi namanya lock table ya. Karena memang aturan tidak boleh ya. Ini ntar bicara tentang privilege. Bagaimana sebuah tabel itu harus kita lock ya. Siapa yang bisa mengelock? Tentunya yang usernya adalah sebagai admin ya, atau sebagai super admin di dalam sebuah pengguna database. Jadi lock tabel itu bisa ya. Ini contoh-contoh perintah yang kategorinya adalah data manipulation language. Saya kira ini sudah sangat terbiasa ya. Oke, ini contoh ya. Ini contoh bagaimana sih Anda menggunakan insert into student ya. Berarti Anda memasukkan suatu data, suatu record di tabel student ya, di mana
ada 3 kolom, yaitu role no, first name, last name ya. Ini isinya, value ya. Ini contoh aja. Ini akan banyak dibahas di praktikum ya. Kemudian untuk mengupdate ya, ini contoh. Saya pengen mengupdate yang tadi first name-nya menjadi John, last name-nya menjadi Wick, itu di mana yang kita update yang berubah first name-nya menjadi John, kemudian last name-nya menjadi Wick itu adalah yang studi ID-nya 3. Jadi semua yang studi ID-nya 3, first name-nya berubah menjadi John, last name-nya berubah menjadi Wick kan gitu ya. Kemudian kalau contoh yang lain yang saya contohkan di sini adalah penggunaan delete ya. Jadi delete from student. Di sini berarti artinya Anda akan menghapus semua isi tabel ya. Tetapi kalau drop table baru menghapus semuanya ya. Jadi artinya kalau kita lihat di sini delete from student where first name John. Artinya saya akan menghapus yang di tabel student yang first name-nya John. Jadi semua yang first name-nya John itu akan dihapus datanya gitu ya. Ini termasuk kategori bahasa basis data dengan tipe DML gitu ya. Baik. Kemudian yang berikutnya adalah data control language ya, di mana namanya juga kontrol, beda ya. Yang pertama itu melakukan yang namanya mendefinisikan. Yang kedua memanipulasi, yang ketiga tipenya adalah kontrol. Data control language. Jadi biasanya ini terkait dengan bagaimana fungsi controlling ya, mengontrol bisa suatu user atau suatu objek ya atau suatu tabel yang biasanya terkait dengan hak istimewa atau privilege ya. Bagaimana sebuah tabel hanya bisa diakses oleh user tertentu misalkan. Bagaimana sebuah tabel hanya bisa di-update aja, tidak boleh dihapus. Ya. Seseorang juga bisa login ya. Seseorang nggak bisa login. Suatu user bisa membuat database. Lihat saja. Nah ini berarti bagian dari query di dalam suatu basis data yang masuk kategori data control language kan begitu ya. Jadi oke. Nah, bicara tentang data control language di dalam suatu basis data itu ada dua, yaitu namanya sistem privilege, yang kedua yang kita sebut sebagai objek. Berarti namanya juga sistem. Jadi kan mengontrol terkait dengan sistem database yang misalkan tadi create session. Jadi saya seorang user yang kemudian ingin berkomunikasi dengan suatu database. Berarti kan saya harus login, ya kan? Kalau saya tidak bisa login, ya tidak bisa. Berarti cara mengatur seseorang bisa login atau tidak di dalam suatu database itu kategori privilege system. Jadi saya harus dikasih sebuah grant ya, suatu privilege sehingga saya bisa untuk login. Itu namanya create session misalkan. Misalkan create table ya ini terkait dengan sistem database. Walaupun saya bisa login, saya hanya bisa melihat doang, select from employees. Tapi pada saat saya ingin create table employees itu misalnya tidak bisa. Karena apa? Saya tidak bisa diberi hak akses. Tidak bisa diberi rule untuk bisa membuat suatu tabel misalkan. Berarti ini namanya ada privilege system. Makanya di sini sangat penting terkait dengan keamanan database. Hanya orang-orang tertentu yang bisa hanya melihat. Yang bisa merubah hanya user tertentu, ya kan? Yang bisa membuat tabel hanya yang privilege-nya adalah seorang DBA misalkan. Ini sistem, ya. Kemudian yang kedua, itu ada namanya privilege object. Nah, di sini ini berarti kan namanya juga objek. Berarti tadi terkait dengan manipulation. Saya hanya bisa menselect saja. Saya tidak bisa mengupdate. Saya hanya bisa melihat, mengupdate, tapi saya tidak bisa menghapus. Nah, ini namanya privilege object ya. Nah, terkait dengan data control language ini itu ada dua perintah dasar. Yang pertama grant dan revoke. Ya, grant itu artinya apa? Mengizinkan, memberikan hak akses sesuai dengan kebutuhan, apakah dalam bentuk sistem privilege atau dalam bentuk objek privilege.
Dan yang kedua itu adalah revoke, yaitu mencabut hak akses user, ya kan? Jadi siapa yang melakukan ini tentunya adalah user seorang DBA. Biasanya sysadmin atau sysdba gitu ya. Yang dia memang level paling tinggi di suatu struktur apa namanya pengguna di satu database ya. Oke. Baik. Ini ya. Baik, ini contoh paling sederhana teman-teman ya. Jadi di sini misalkan saya sebagai seorang DBA ingin membuat satu user baru, create user namanya Bob. Ya. Saya membuat satu user namanya Bob, identified by ini adalah password. Siapa yang bisa membuat ini? Tentunya tadi level DBA. Ya, berarti sekarang saya sudah create user Bob identified by ini. Berarti ini passwordnya. Setelah saya tercreate, saya sudah tahu, oh user saya adalah Bob, kemudian passwordnya ini, saya coba login. Maka pasti akan gagal. Karena apa? Walaupun saya sudah dikasih hak, dikasih user, ya, tetapi belum dikasih yang namanya privilege system. Kamu bisa login apa tidak? Nah, maka setelah Anda dibikin user, tentunya seorang DBA akan memberikan sebuah privilege. Di sini misalnya contohnya grant create session to Bob. Berarti saya memberikan suatu rule, suatu privilege untuk create session. Untuk siapa? Untuk Bob. Nah, berarti setelah saya dikasih ini, maka saya login, username-nya Bob, password-nya ABCD, maka saya akan login. Ya, jadi itu siapa yang bisa memberikan? DBA. Ini namanya adalah hak privilege hak user dalam bentuk privilege system. Oh, kemudian Bob juga bisa mau bikin tabel. Oh, belum bisa. Maka seorang DBA dia bisa memberikan hak akses untuk create table. Maka setelah grant create table to Bob, maka saya bisa bikin table. Ya. Oke. Oh, mungkin tidak hanya grant select aja. Untuk grant create table-nya dihapus, maka seorang DBA di atasan saya bisa melakukan satu fungsi revoke create table from Bob. Maka kalau udah dicabut itu, maka pada saat saya ingin bikin create table tidak bisa. Nah, ini contohnya seperti ini. Ya, jadi ini grant seorang DBA ya memberikan sebuah grant ya. Kalau di sini seorang DBA memberikan suatu grant untuk apa nih? Untuk create table ya. Baik di user 1 ataupun user 2. Kan begitu ya. Oke. Jadi nah, kemudian untuk revoke itu juga sama ya. Pada saat ini misalkan ya, saya diberi hak create table di user 1 ya. Dan user 1 karena dia punya punya apa namanya, grant seperti DBA untuk bisa memberikan grant ke user lain itu bisa ya. Maka user 2 ini kan sebetulnya privilege-nya dari user 1. Sedangkan user 1 privilege-nya dari DBA. Nah, maka pada saat user 1 di-revoke, maka otomatis user 2 juga ke revoke ya. Begitu juga untuk yang object privilege ya. Nah, ini contohnya object privilege. Oh, berarti si job itu bisa men-select, bisa meng-insert, bisa mengupdate, bisa mendelete. Di mana? Untuk tabel employees. Ya, jadi itu Bob. Ini contoh yang namanya privilege object. Kemudian kalau misalkan saya juga bisa merevoke bahwa si Anderson ini ya, ya Anderson ini ya, ini adalah sebuah user, maka delete-nya di revoke. Artinya dia tidak punya privilege untuk bisa menghapus suatu data di tabel employees. Kalau di sini tadi si admin DBA memberi privilege object bahwa si user Bob itu bisa melakukan select, insert, update, delete pada tabel employees ya. Ini contoh yang paling sederhana pada saat bicara tentang DCR. Ya, ini luar biasa. Jadi teman-teman kalau bicara tentang database itu tidak sekedar hanya sebagai seorang yang sifatnya adalah operator ya,
hanya melakukan perintah-perintah yang sifatnya manipulasi, ya kan? Atau sifatnya mungkin hanya mendefinisikan, tetapi sebetulnya secara rule teman-teman bisa jauh lebih mampu sebagai seorang DBA untuk mengatur, mengkontrol ya setiap transaksi, session atau hal yang lain di suatu data. Gitu ya. Baik. Oke, yang terakhir itu adalah tipe bahasa basis data adalah transaction control language. Nah, di sini namanya juga kata-kata transaksi ya, teman-teman. Jadi setiap proses database kan melakukan satu transaksi ya. Apakah melakukan insert, penghapusan, atau apapun ya yang dilakukan pada saat Anda bicara tentang manipulation. Nah, ternyata pada saat Anda melakukan satu proses transaksi, itu kan ada yang disebut sebagai transaksi control language. Jadi setiap Anda melakukan suatu transaksi apapun, itu kan sebetulnya prosesnya itu masih disimpan sementara. Ya, artinya masih disimpan sementara ya pada saat Anda misalkan melakukan satu peristiwa update ya. Saya mengupdate bahwa untuk first name, last name pada tabel employees yang employees ID-nya 10 kita ubah first name-nya adalah Agus dan Agus misalkan. Di situ memang apa namanya? Anda pada saat melakukan satu seleksi sudah muncul perubahan. Oh iya benar. First name sama last name-nya namanya Agus. Ya, tapi pada saat Anda bisa melakukan satu rollback. Rollback itu apa? Digunakan untuk mengembalikan suatu data sebelum data itu di-commit gitu lah. Jadi bisa kembali lagi. Jadi redo lah. Ya, walaupun sebetulnya ada namanya redo log file sih sebetulnya ya. Tapi rollback itu digunakan untuk mengembalikan database ke aslinya sejak commit terakhir. Ya. Kemudian yang kedua ada perintah commit. Commit itu adalah satu perintah yang memang ya udah. Jadi pada saat Anda melakukan satu manipulasi database dengan perintah-perintah create, kemudian insert, update segala macam, Anda commit maka udah itu tersimpan. Secara storage juga tersimpan. Kalau di rollback nggak bisa, gitu lah. Makanya di sini, nah cuma biasanya dalam proses database itu sesuai dengan DBMS-nya itu juga ada yang bisa Anda atur. Misalkan setiap transaksi yang Anda lakukan otomatis commit misalkan. Ya, itu juga bisa dilakukan. Tapi prinsipnya bahwa ini adalah suatu bahasa yang bisa digunakan untuk yang disebut sebagai transaction control language. Jadi ada commit, ada rollback, ya. Baik. Nah, ini contoh sederhana teman-teman, ya. Misalkan delete from student where roll no-nya 25. Anda langsung commit. Ya sudah. Maka selesai bahwa semua data yang berhubungan dengan roll 25 itu akan kehapus. Karena udah kata-kata commit. Tetapi jika belum ada perintah commit di sini, pada saat Anda melakukan delete from ya student where roll 25, ini kan dihapus ya secara perintah. Tapi pada saat Anda rollback, maka dia akan kembali lagi. Ya, ini contoh transaction control language menggunakan dua perintah dasar commit sama rollback. Sebenarnya ada satu lagi namanya save point, ya. Tapi save point itu biasanya hanya digunakan untuk menentukan perintah query mana sih yang akan kita rollback atau kita commit. Jadi harus tahu ya. Baik, tapi seperti prinsip transaction control language minimal ada dua, yaitu commit dan rollback. Baik, ini referensinya. Silakan teman-teman kalau ingin lebih mendalam bisa lihat dari sini ya. Dan apa namanya? Saya ulang lagi, bicara tentang sebuah database itu sebenarnya sangat kompleks gitu ya. Kemudian tidak hanya bicara tentang masalah seperti yang Anda lakukan, select, from where, tetapi banyak berbagai macam tipe-tipe apa namanya bahasa basis data sesuai dengan kebutuhan dan fungsinya ya. Baik, saya kira untuk perkuliahan materi terkait dengan bahasa basis data saya cukupkan. Mudah-mudahan sukses selalu ya. Selamat pagi semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.